Rahayu, Rahayu. Kalau boleh tahu nih Pak, mantra itu siapa yang menciptakan Pak? Inilah ya, karena teman-teman para Betoro Betari se-Jabodetabek ini kan bahwa di sini kita akan dalam lagu spirit ya. Iya Pak. Kita sangat mengagungkan ya leluhur kita. Jadi mantra-mantra ini sebenarnya dari zaman leluhur kita sudah digunakan. Bahkan sebelum zaman agama, mantra-mantra ini sudah ada. Karena sebenarnya gung ini adalah sebuah bentuk keagungan, vibrasinya luar biasa. Jadi seperti itu. Mungkin luar biasa. Ji itu kan sebenarnya Gusti. Jadi mantra Ji itu adalah mantra ketuhanan. Kita mengagungkan keagungan yang maha kuasa. Seperti itu. Terus kemudian Rahayu kali ya. Iya Pak. Jadi kalau teman-teman pengen tahu apa sih kok, kenapa harus dengan salam Rahayu? Ya, Rah itu bisa kita artikan cahaya, Hayu itu cantik. Jadi cahaya yang cantik. Bisa juga kita artikan Rah itu darah. Hayu itu hayun kan, hidup. Jadi darah yang hidup. Jadi kalau darah hidup atau hayun itu bisa diartikan sehat. Tadi kan cantik, sehat itu. Makanya darah yang sehat. Seseorang kalau darahnya sehat tentunya Sehat semua orang akan sehat. Iya juga. Jadi bisa diartikan sebenarnya salam Rahayu Sagung Dumadi itu adalah semoga diberikan kebahagiaan. Karena kan Sagung Dumadi seluruh makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, setiap ruang dan waktu dan setiap nyakatan, yaitu kita dayai, kita doakan agar semuanya berbahagia tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Iya. Berarti ibu bumi, ibu angkasa, tanah, air, api, udara, alam jagat raya, Semua, seluruh makhluk. Dan Dan kita tidak hanya umat yang beragama atau beragama A, B, C, tidak. Semuanya kita limpahkan daya cinta kasih. Ya kita tabur daya cinta kasih ini untuk seluruh makhluk dan seluruh umat. dengan adanya kegiatan ini Pak, harapan kita sebagai penerus dari Abah Bonang itu apa nih Pak? Menurut Bapak Ketum? Kalau Mas Firki bertanya keterkaitan Abah Bonang ya, yang sekarang beliaunya sudah berpulang ya. Kemudian saya selaku ketum harus meneruskan kegiatan yang memang sudah ya kita jalankan bersama-sama dengan beliau. Ya, makanya walaupun beliau sudah berpulang, sudah moksa, tapi kita para Betoro Betari ini tetap harus melanjutkan ya kegiatan rutin yang sudah biasa kita lakukan, bahwa kita sudah dibimbing sama Mas Bonang ya, bagaimana kita mengenal Tuhan dengan cara yang mudah dan sederhana ya. Kemudian bagaimana kita setelah sudah menyadari siapa jati diri kita, sejati kita ya, kemudian kita mempunyai tanggung jawab ya, bahwa kita ini adalah pekerja-pekerja cahaya, pejuang-pejuang semesta. Ya ini ya, kita bagaimana terus menabur daya cinta kasih. Jadi kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, kita selalu menabur daya cinta kasih tanpa terkecuali. Jadi seseorang yang sudah berspiritual, jadi melihat apapun, terus bertemu dengan siapapun, ya pokoknya kita selalu yang kita limpahkan cinta kasih dan sayang. Jadi seperti itu. Jadi terus kita menyampaikan daya sabda tentang kebaikan dan kebaikan untuk negeri kita. Selalu kebaikan yang kita sabdakan ya Pak. Ya. Ya, Pak. Dan menurut saya bahwa lagu para Betoro Betari ya, Pak. Daya Semesta Laut Nusantara ini benar-benar kita mengamalkan kebinekaan dan kepancasilaan. Karena apa? Di komunitas Laut Nusantara ini kita walaupun berbeda-beda, ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya, Konghucu bahkan yang dari Cina juga ada. Ya, Pak. Kita bisa duduk bersama, ya, kita melaksanakan bakti daya bersama, cinta kasih, ya, tanpa kita membahas, ya, tentang kita, ya, terus kita, kamu agamanya apa tidak,
Di sinilah kita bisa guyup rukun, ya, saling mencahayai, saling menguatkan, ya, bahwa kita menyadari bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang satu, ya, kita bersumber dari yang satu, kita sama-sama tercipta dari percikan cahaya Tuhan, ya, makanya saya selalu di sini di YouTube dari awal, ya, merasakan bahwa manunggalah sebelum meninggal. Jadi mengenal Tuhan tidak harus menunggu mati, bahkan untuk terlahir kembali tidak harus reinkarnasi. Jadi seperti itu Mas Fikri. Jadi Pak, ini Pak, ini pertanyaan kiranya bisa mewakili seluruh para betara-betari, khususnya saya pribadi, kan saya masih muda nih Pak. Iya. Saya ingin bertanya Pak, saat ini saya sedang berada dalam kesadaran, kebahagiaan yang tanpa batas. Bagaimana Pak caranya untuk mempertahankan kesadaran itu Pak, agar saya tidak, apa bahasanya Pak ya, nggak gampang Oleng ya. oleng, Naik gitu, turun Pak. ya. Iya Pak. Ya, jadi kesadaran kita itu kan jika kita masih dalam proses, ya, dari supranatural ke spiritual itu memang kadang-kadang kita naik turun dari level 50, 100. Nah, kalau sudah di level 50 itu kita sudah berada di zona nyaman sebenarnya. Iya, Pak. Tinggal naikkan sedikit lagi 600, 700 sampai dengan ke 1000. Bahkan di 1000 pun kita kadang-kadang masih bisa turun level kesadaran itu. Itu gimana cara mempertahankannya kalau bisa kita langsung tembus? Ya, inilah kita harus terus konsisten, ya. Kita harus punya tekad dan ketulusan, terus belajar, membuka diri, ya, karena agar kita tetap terpelihara, ya, kesadaran kita, agar kita tetap di zona nyaman, zona sukacita, zona bahagia. Tentunya kita harus punya komunitas, ya. Kita punya komunitas, ya, seperti ini, komunitas Daya Semesta Losdon Nusantara. Ya, kita di sini kan tidak ada guru, ya. Kita di sini adalah sahabat-sahabat spiritual. Namun di sini kita bisa saling mencahayai, saling menguatkan, kita sharing, ya, berbagi pemahaman ilmu, ya kan. Jadi kita tidak menjadikan di sini misalkan ketum, ya, sebagai guru. Oh, tidak. Jadi semua adalah sahabat. Dan saya membuka diri siapapun yang ingin bergabung menjadi bagian daripada keluarga Daya Semesta Losdon Nusantara akan kami terima, ya, dengan ketulusan, asal datang dengan tekad dan ketulusan, Tidak dengan kerendahan hati. biaya. Ya, itulah Mas. Jadi Iya, Pak. di sini kita berbicara tentang ketulusan, ya, tentang ketulusan. Jangan pikirkan itu, ya. Jadi nanti akan ada keberkahannya sendiri, ya, dengan kita bersilaturahmi, kita bersatu dalam kebinekaan, ya, sangat asik. Dan hasil daripada kita bakti daya, ya, yang kita rasakan bahwa kita mendapatkan, ya, kebahagiaan, kelegaan. Nah, jadi itu ria. Jadi istilahnya kita datang di tempat Pelabuhan Ratu, ya. Tentunya setiap orang yang datang ke sini banyak, ya, beraneka ragam, ya, para pelaku spiritual, ada yang pelaku supranatural, ya kan, semuanya datang berbagai macam tujuan dan niat. Tapi untuk komunitas Daya Semesta Losdon Nusantara, kita datang ke sini hanya dengan niatan melimpahkan daya cinta kasih. Tulus ya Pak. Tulus. Jadi istilahnya kita itu melaksanakan ibadah tanpa mengharapkan pahala. Jadi seperti itu. Akan Pak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mas Fikri. Penjelasan yang sangat mudah dimengerti, dan saya berharap Daya Semesta Losdon Nusantara ini akan terus bersinar dan mencahayai, dan kita akan menjadi pendobrak kesadaran. Mereka Merdeka!